Thank you, Yuna. Lu selalu ada buat gue. Duduk. Iya dong. Duduk. Oh. Abis dari mana tadi? Terus dari rumah. Rin, ngomong-ngomong soal kejadian kebakaran itu, apa ada orang yang sengaja ya mau nyelakain lo, Rin? Tapi jujur ya, gue tuh dalam hati kecil gue tuh gue gak mau percaya kalau Selin tuh terlibat dalam semua ini. Dia tuh dulu sahabat kita loh, Rin. Gue suka kangen deh momen-momen kita bertiga, besti-bestian gitu. Kalau gue boleh jujur sama lo, gue juga gak mau mikir sejelek itu soal Selin. Gue masih merasa kayak pasti dia masih punya sisi baik kok. Makanya gue bingung banget, gue gak tahu siapa pelakunya Yun. Tapi teror itu masih sering banget sih mengganggu pikiran gue. Gue jadi orang yang parno, insecure, gue takut banget. Si Cokin yang mencurigakan. Kok bisa ya dia di kejadian itu? Alasannya nolongin lo, gak make sense banget menurut gue. Awas saja ya, kalau sampai gue ketemu dia lagi, gue bejek-bejek dia. Sebenarnya ada yang mau gue ceritain sama lo, cuman lo janji ya. Janji, pokoknya janji jangan bilang siapa-siapa. Soal apa? Janji dulu. Iya. Jadi, sempat ada yang ngasih gue pesan kaleng gitu. Isinya kayak gini. Di pesan itu tuh katanya pemerkosa gue tuh sebenarnya bukan Coki tapi Masaka. Lo gak ceritain ini ke Masaka kan, Rin? Enggak, makanya gue bilang sama lo. Lu jangan bilang siapa-siapa, oke? Yang tahu ini cuman gue dan lo. Kalau gue bilang sama Masaka, takutnya gue bakal kehilangan bukti lagi, terus yang tertuduh Coki lagi. Gue jadi ingat sesuatu. Apa? Ini lo dapetnya dari mana foto ini? Gue dapet dari warga yang nemuin di rumah kosong waktu itu, Rin. Terus Masaka tahu foto ini nggak? Gue cuman ngasih lihat sebentar doang, habis itu gue langsung simpen fotonya. Gimana reaksinya Masaka pas lihat foto ini? Reaksi Masaka sih jujur mencurigakan ya, Rin. Makanya gue nggak mau ngasih lihat ke Masaka yang jelas fotonya. Gue jujur gue takut
Takut banget gue, Yun. Gimana kalau suami gue benar-benar adalah orang yang selama ini menjadi dalang dari semuanya? Rin, kenapa ya hidup lo jadi drama kayak gini? Tapi Rin, yang bisa gue saranin saat ini adalah lo yang sabar ya. Gue akan bantuin lo untuk ungkap semua kecurigaan lo. Tapi nanti tunggu keadaan lo udah bener-bener sehat, ya. Thanks ya, Besti. Sama-sama, Besti. Setidaknya gue punya lo. Jadi kalau ada apa-apa gue tahu lo bisa ada di samping gue. Ya, sama-sama. Dokumennya Saka. Oke. Kamu sama sekali nggak mau nanya aku apa gitu? Karena kemarin kamu udah tinggalin aku di jalan? Dit, harusnya kamu tanya Ariana baik-baik aja atau enggak. Kalau soal kamu kan di sini udah pasti kamu baik-baik aja kan? Aku turunin kamu di jalan yang banyak angkutan umum, bukan di hutan, Dit. No big deal. Oh ya berarti itu artinya sama aja dong. Ariana pasti baik-baik aja. Buktinya sekarang kamu udah ngantor. Dit. Nah, apa sih kamu, Dit? Bagus, Cok. Bagus. Jadi lo emang udah siapin alibi ini buat meres gue lagi. Jadi yang pengkhianat sebenarnya siapa di antara kita? Dasar licik. Gue gak bisa ngebiarin Coki berbuat sesukanya kayak gini. Sebelum semuanya terlanjur hancur. Gue akan buktiin ke Saka sama Ariana kalau semua ini ulahnya Coki. Gue kepikiran, gue pengen nanya langsung deh sama si Coki. Karena gue yakin banget dia pasti tahu sesuatu tentang ini. Ya gue juga. Tapi lo yakin mau nemuin dia? Iya, Yun. Gue takutnya emang bener-bener Masaka pelakunya. Karena kalau beneran Masaka pelaku dari semua pemerkosaan itu, berarti Coki cuman korban. Walaupun dalam hati kecil gue yakin sih. Nggak mungkin. Masaka nggak mungkin ngelakuin itu. Iya sih Rin, gue juga yakin itu kok. Cuman nanti Rin tunggu keadaan lo udah bener-bener sehat. Baru kita temuin Coki dan gue pasti temenin lo Rin. Oke? Jujur gue kalau ngelihat Coki tuh rasanya gue mual, tau gak sih? Tapi ya ini masalah besar gitu, bukan masalah kecil. Ini soal hubungan gue sama Masaka, ini soal pernikahan kita. Ya, lo benerin. Kapanpun pasti gue temenin lo.
Thank you. Lo mau minum nggak? Boleh, aus banget. Untung ya. Emang ya, Pak Saka tuh ganteng banget. Nih ya, kalau gue punya suami nanti, gue pengen suami gue tuh kayak Pak Saka. Iya, kalau gitu fotokopi dulu aja Mbak, biar aku satu, kamu satu. Bisa aja. Iya, Mbak Sisil pindah ke sini aja biar rame. Iya, jadi sekretarisnya Pak Saka aja Mbak. Jangan, nanti ada yang nangis lagi di pojokan. Tunggu. Punya etika dan sopan santun? Gak cuma cukup satu kucing garong di sini. Ada biangnya nih. Bentar ya, gue mau mantau dulu. Oke. Mau ngapain kesini? Ada urusan apa? Sorry? Siapa ya? Salim, berhenti. Lepasin lo siapa sih? Salim! Os, Salim, berhenti. Seru nih. Netizen suka keributan. Iya ini saya lagi lihat. Tapi nggak ada ya Pak? Iya. Boleh. Bapak coba cek juga. Nanti saya telepon lagi ya Pak. Terima kasih, maaf. Saka, aku minta maaf, aku nggak bisa cegah perempuan ini masuk ke ruangan kamu. Aku rasa kamu tuh ada hutang terima kasih sama aku deh sayang. Karena aku udah bantuin kamu kan kemarin. Dita nggak apa-apa. Biar saya ngurus. Gak denger ya karyawan kamu? Bosnya udah nyuruh pergi loh. Dit. Kamu ngapain di sini? Kalau kamu datang ke sini buat ngegoda aku, silakan pergi. Dan kalau kamu ke sini buat ngeyakinin aku, kasus Ariana kemarin itu bukan ulah kamu, silakan pergi juga, Sel. Saka, aku mau ngejelasin sama kamu. Kalau memang aku gak ada hubungannya sama insidennya Ariana. Oke, memang waktu itu aku pernah sekongkol sama Coki, tapi nggak mungkin aku sampai ngecelakain Ariana atau nyelakain orang lain, nggak mungkin. Percaya sama kamu itu sesat, Sel. Kamu kira aku nggak tahu? Soal CCTV apotek itu semua ulah kamu, aku tahu, Sel. Saka, soal CCTV apotek itu, aku juga bener-bener nggak tahu itu ulahnya Coki. Please kamu percaya sama aku. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Saka, please kamu harus dengerin dulu penjelasan. Oke, kalau kamu nggak mau, aku minta baik-baik untuk pergi, kamu akan dihusir secara tidak hormat, Sel. Oke, aku telepon. Nggak apa-apa. Biar kamu tahu rasanya diusir sama security. Oke, iya fine. Aku bisa keluar sendiri. Jangan pernah datang ke kantor ini lagi, Sel. Tapi Saka, Dan aku akan pastiin nggak ada satu orang pun di kantor ini yang memperbolehkan kamu masuk. Silakan.
Makasih ya sayang. Sama-sama. Udah rapi kan? Udah. Ngomong-ngomong, gimana tadi pagi lari paginya? Sukses nggak? Oh, tadi aku berhasil ngikutin papa jogging pagi-pagi dan aku nggak lihat dia ketemu sama siapa-siapa. Kayaknya aku mulai ragu deh kalau papa masih berhubungan sama perempuan itu. Mas Galvin naif banget sih. Mentang-mentang papanya dibelain. Ya udah, gini aja. Next time kalau papa lari pagi lagi, kamu ikutin lagi aja, Mas. Kalau ketahuan, baru kamu konfrontasi ke papa. Oh iya, gitu aja ya? Ya. Aku berangkat dulu. Ya, Bye. sayang. Hati ya. Bye. Tapi aku harus waspada. Ini artinya kan Mas Galvin punya bibit tukang selingkuh dari papanya.